Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Madam Rifda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di Madam Rifda channel. Hari ini atas permintaan pasien-pasien saya, suruh menceritakan bagaimana kejadian-kejadian yang Madam tangani waktu apa ritual, waktu pengerjaan itu. Madam ada kejadian-kejadian apa sih, dan dampaknya itu bagaimana di dalam rumah dan lingkungan sekitar, seperti itu ya. Karena banyak permintaan ini, makanya untuk hari ini saya akan menceritakan bagaimana proses-proses pengerjaan saya itu, dampaknya itu yang negatif seperti apa. Dalam arti misalkan penanganan santet, penanganan pelet, terus penyembuhan orang-orang kena energi negatif seperti itu, dampaknya di keluarganya Madam, dalam arti di rumahnya buat pengerjaan ritual itu seperti apa, kan seperti itu. Nah, di sini saya bakal menceritakan memang yang pernah saya bilang waktu saya live di Instagram sebelumnya, waktu beberapa hari yang lalu. Ada kejadian-kejadian dari saya akhir tahun sampai pada bulan ini, banyak pasien-pasien saya yang masuk yang kena santet, kena pelet seperti itu, kena teluh seperti itu ya. Jadi alhamdulillah saya masih bisa membantu pasien-pasien saya sampai detik ini. Alhamdulillah juga lancar semuanya. Dan di balik pengerjaan, di balik saya ritual, bagaimana di belakang istilahnya di belakang kamera, di belakang layarnya itu seperti apa, kan seperti itu. Dan memang sangat luar biasa. Saya pengerjaan itu, bayangkan yang kena pelet, kena santet, terutama kena teluh itu nggak 1-2 orang, itu totalnya banyak ya. 7-10 orang itu masuk kalau saya hitung ya. Itu saya total semuanya loh ya. Kena santet, kena pelet, kena teluh seperti itu. Energi-energi negatif ya kan. Nah, di sini saya akan menceritakan ya prosesnya sampai dampaknya itu seperti apa, seperti itu. Nah, prosesnya kan setiap malam juga saya kerjakan. Kalau saya longgar waktunya, entah itu siang, entah itu sore, saya pasti ngerjakan lagi seperti itu. Jadi kalau malam pengerjaan, semua konsultasi saya memang malam pengerjaannya. Tetapi di sini kalau ada waktu longgar, entah itu siang, entah itu sore, ya saya kerjakan lagi gitu loh. Jadi waktu-waktu tambahan ini buat pasien-pasien saya gitu. Nah, istirahatnya seperti apa Madam? Ya istirahat, ya pastinya istirahat. Cuman saya kalau istirahat lama-lama juga nggak enak. Kalau masih ada beban pikiran, pekerjaan belum terselesaikan, apalagi yang kena itu tadi semacam pelet, santet, teluh ini kan ibaratnya apa ya namanya, antara hidup dan mati dari pasien saya, kan seperti itu. Jadi saya juga harus fokus, saya juga harus bagi waktu buat ritual, buat saya. Makanya kan lama saya nggak live Instagram atau apa, buat membagi waktu seperti itu, buat saya istirahat, buat malamnya pengerjaan pasien-pasien yang kena energi-energi negatif yang seperti itu, pasien-pasien yang lain takluk tunduk, pengelarisan, terus masih banyak lagi buka aura, kan seperti itu ya. Jadi memang harus saya bagi waktu. Kalau dibilang capek sih pasti capek, cuman saya nggak pernah mengeluh atau bagaimanapun, karena ini tanggung jawab saya, ini amanah dari pasien-pasien saya, ya saya jalankan seperti itu. Jadi ya insya Allah semuanya pasti ada jalannya, pasti bisa terselesaikan satu persatu. Kejadiannya sih sebenarnya kalau menurut saya
dibilang serem juga, kita sudah ibaratnya di sini ini ya, ya udah ini makanan kita seperti itu, udah kayak ya memang pekerjaannya seperti ini ya harus bagaimana kan seperti itu. Kalau misalkan ada kiriman-kiriman makhluk halus ya, energi-energi negatifnya itu saya nggak begitu ini ya, maksudnya nggak begitu masalah, paling nampak oh paling ini kiriman, oh ini dia ngirim misalkan kunti, pocong, genderuwo dan sejenis-jenisnya gitu, saya nggak masalah, nggak ada apa ya istilahnya, ya sudah kalau memang dikirimi seperti itu dia bisa masuk sini nggak seperti itu. Apa pengecekan misalkan pasien saya minta bantuan saya seperti itu, terus musuhnya pasti kan pakai orang pinter juga seperti itu biasanya deteksi seperti itu. Tapi di sini alhamdulillah aman. Kalau misalkan mereka mendeteksi pasti saya salahkan jalur seperti itu, jadi udah kayak ketutup, jadi aman lah pengerjaan saya, nggak bakalan ditembus lah istilahnya seperti itu ya. Jadi saya sudah mempunyai program dari ilmu saya ini, saya modifikasi sebagaimana biar pengerjaan saya aman dan orang-orang yang di sekitarnya ngirim-ngirim seperti itu salah alamat atau malah ngeblur hanya kayak kabut awan, itu sudah saya proses seperti itu. Pasti yang ngirim-ngirim seperti itu cuma deteksi itu bingung gitu loh, kadang istilahnya lucu sih saya melihatnya. Ada pengamatan dari jauh dari orang-orang pinter, suruhan pasien, suruhan musuh-musuhnya pasien saya, kayak bingung gitu loh, ini mana sih orangnya gitu. Saya kadang kalau melihat istilahnya nerawang di situ, saya melihat gitu, itu kayak saya tertawa sendiri gitu loh. Oh nggak bisa nembus, ya sudah alhamdulillah, ya udah saya fokus dengan ini gitu loh. Kalau hal-hal semacam itu nggak saya hiraukan seperti itu. Jadi saya kayak senyum-senyum sendiri, eh, kayak wah ini kebingungan cari siapa sih orangnya yang ngerjain kan seperti itu. Ada yang juga salah salah istilahnya salah nerawang juga seperti itu, saya juga ya udahlah gitu. Terus kejadian-kejadiannya itu seperti apa sih madam, kalau misalkan ada yang kena energi-energi negatif seperti itu, maksudnya posisinya di rumahnya madam atau bagaimana, ada kejadian apa saja? Di sini juga pernah perang dalam arti mungkin adu kekuatan menurutnya sana ya kan, adu ilmu mana yang lebih kuat atau bagaimana kan seperti itu yang pernah saya alami. Memang ngirim kayak semacam kecoa ya kan, semacam kecoa itu ukurannya kayak kecoa, bukan kecoa got yang besar-besar itu bukan, tapi kecoanya segini, kayak kecoa yang di gudang di kantoran itu kan kecil-kecil, nah segini, kayak di apartemen itu kan kecil-kecil, tapi itu kayak ada tanduknya seperti itu. Jadi kalau kecoa kan nggak ada tanduknya, paling kan ininya aja kayak apa ya istilah sungut atau apa itu loh, cuman ini kayak ada tanduknya. Terus bentuknya itu bukan kayak kecoa, dia kayak apa ya, lebih lebih apa ya, lebih gemuk gitu loh modelnya gitu loh. Dibilang itu kecoa bukan kecoa seperti itu. Jadi misalkan dimatikan dia nggak mati, itu bisanya saya bakar, udah kalau saya bakar nggak bakalan ada yang muncul-muncul lagi seperti itu. Ini adalah ilmu kiriman-kiriman seperti ini ada di Indonesia. Saya nggak bakal nyebut daerah mana ya istilahnya. Kiriman-kiriman seperti itu sering ngirim-ngirim kecoa, tahu-tahu di tempat saya ini kiriman banyak kecoa kayak gitu. Kalau nggak ada ya nggak ada gitu loh. Kalau umumnya kecoa kan paling disemprot mati, terus ditabok gini mati. Itu enggak, itu harus dibakar gitu loh, harus dibakar. Terus anehnya lagi juga memang apa ya, kita kan orangnya bersihan, kok ada sih seperti ini. Kalau satu dua masih wajar ya, kita di setiap rumah pasti ada satu dua, itu masih wajar. Tapi kalau udah banyak ya, istilahnya hitungannya banyak, itu yang nggak wajar seperti itu. Sampai pada suatu ketika kapan hari ya kan,
saya sampai berhenti masak, dalam arti masak nasi ya kan. Saya beli Magicom itu juga yang bagus, karena pernah beli yang biasa aja setahun udah ganti 3 kali gitu. Kenapa? Ada aja yang listriknya konslet atau apa, dalamnya terbakar atau apa, dibenahi juga nggak bisa. Itu sering kayak gitu ya kan. Nah, yang kejadian kemarin itu tuh awalnya nggak ada masalah ya tau. Terus lama-lama, seminggu saya amati, seminggu ini kecoa kok masuk di Magicom, padahal Magicomnya ditutup. Bagaimana masuknya? Setiap kita nggak pakai selalu kita tutup gitu loh. Kok dia bisa masuk? Ternyata di dalamnya itu ada sarangnya, di dalam atasnya tutupnya ada sarangnya, di bawahnya juga ada. Sama siapa, adik saya dibersihkan di situ ya kan. Terus bau gitu loh, baunya itu kayak orang ngirim sesuatu tapi nggak kena di kita, kenanya di barang-barang yang ada di tempat kita. Baunya itu kayak energi negatif gitu loh, bukan bau kecoa, itu bukan, malahan dibersihkan. Terus sampai nanti kalau ada ini apa, minta tolong gitu, terus saya minta tolong lah, bener. Sampai bapak ini bilang ke saya gini, Ibu Rifda, di dalam kecoaknya itu nggak mati loh Bu, disemprot gitu. Itu kiriman ya Bu? Iya kiriman, saya bilang seperti itu. Nggak mati Pak? Enggak, di gini nggak mati gitu. Itu bentuknya kayak kecoa enggak? Apa ya, dibilang kecoa ya bukan gitu loh. Cuman ya itu tadi saya omongkan tadi, kayak ada apa ya istilahnya itu, kayak kumbang gitu loh modelnya, tapi itu kecoa kecil segini loh, segini kecil-kecil gitu. Itu kalau ada itu langsung saya bakar lah. Hewan-hewan semacam ini, kiriman-kiriman semacam ini, bisanya itu dibakar. Karena kenapa? Kalau hewan ini terbakar, yang punya ilmu itu juga akan luntur seperti itu. Jadi dia nggak bakalan ngirim-ngirim lagi seperti itu. Udah saya bakar, terus pasti dia ngirim. Tapi ini awalnya kan banyak kirimannya kecoa itu banyak. Terus apa namanya, udah dibakar, nanti bakalan memang dia ngirim lagi. Cuman di sini dia udah nggak bisa ngirim banyak gitu loh, dan kekuatannya udah berkurang gitu loh. Akhirnya ya udah, awalnya banyak, terus ada saya bakar, saya rituali juga semuanya, saya bersihkan semuanya, saya pagar juga semuanya. Kalau energi negatif, maksudnya kiriman barang hewan seperti itu, kalau nggak mengganggu, pokoknya dibakar gitu aja kalau ada kiriman gitu, saya ngomong sama adik saya. Terus ya udah, saya lanjut lagi ya cerita itu tadi. Nggak bisa ini, terus bau gitu, baunya itu bukan bau kecoa katanya ya, itu Pak energi negatifnya. Jadi di dalam si Magicom ini itu bau sekali, bau yang sangat menyengat seperti itu. Bayangkan kecoa nggak bisa mati. Terus saya bilang, udahlah Pak, Magicomnya dibuang aja atau dibakar, saya bilang seperti itu, bakar aja lah, saya bilang seperti itu. Karena ini nanti juga istilahnya nggak bakalan mati, misalkan udah dibenahi, maksudnya kecoanya lah nggak hilang kok, dibersihkan disemprot nggak mati ya, tetap di situ. Jadi itu kayak sarangnya, ibarat Magicom ini saya jadikan alat buat nampung energi negatif, dia masuknya di situ gitu loh. Baunya juga bau, bukan bau itu tadi gitu loh. Nah jadi ya udahlah Pak, dibuang aja atau dibakar, saya bilang seperti itu, udah kan ya. Nah habis itu saya udah beberapa hari nggak masak ya kan, udahlah kita beli aja, saya bilang seperti itu. Ada aja ikan mati ya kan, ikan matinya itu pasti berhari-hari, rutin, 1 hari 2 hari, besoknya lagi seperti itu. Itu ada 5 sampai 6 ikan mati berturut-turut. Saya gini, udah ini nggak bener ini kalau udah ada ikan mati, saya seperti itu.
Terus ikan saya yang koi besar kan dari kecil, terus sampai dia segini di akuarium, loncatlah dia, sering loncat dia langsung ke tanah, langsung ke mester ini, ubinnya ini, langsung loncat. Di dalam matanya ikan ini ada kecoa, kecoa yang kiriman itu tadi. Bayangkan, kan gak logis. Wah, gak ada apa-apa kok, seperti itu, gak logis itu loh. Terus ada kecoanya tapi masih hidup nggak ikannya, takutnya kalau mati atau gimana. Masih hidup sampai sekarang, alhamdulillah. Seperti itu. Terus apa, yaitu yang pernah di WhatsApp saya, kalau pasien-pasien saya sudah jadi pasien kan pasti nomornya saya simpan, pasti tahu updatean saya ya di situ. Nah, saya nanak nasi sebelum kejadian ini, sebelum apa, Magicom ini bau dan lain-lain. Nanak nasi nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, kita nanak aman, tak lihat-lihat nggak ada kecoa sedikit pun. Nasinya matang, ada 2 kecoa di situ, di atas nasinya itu. Terus sebelum kejadian itu nasinya juga bukan basi sih, tapi kayak aneh gitu loh rasanya. Wah, ini nggak bener. Sampai pada akhirnya yaitu tadi, Magicomnya saya suruh buang, saya suruh bakar kalau bisa, sampai nggak hilang baunya. Terus kecoanya nggak hilang. Terus telur, nah di sini tuh telur saya beli hari ini ya, hari pagi ini beli, saya masak siang tadi, itu rasanya udah kamper ini. Padahal di sini ibarat saya kasih lemari itu nggak saya taruh kamper gitu loh, baunya kamper. Terus udah basi seperti itu. Yang kemarin saya masak ada tempe, ada ikan, ada telur dadar padang-padang gitu. Bilang adik saya, aneh nggak rasanya gitu. Iya, makanya saya nunggu kamu ini bilang kalau aneh ya udah nggak dimakan. Bener nggak apa lidah saya bilang seperti itu. Itu pasti telur nggak awet. Padahal pagi baru beli, siang kita masak, udah nggak karu-karuan. Makanya kalau saya beli telur, mending hari ini saya beli, udah. Walaupun di kulkas juga seperti itu. Terus ada kejadian lagi, saya buat soto ayam kalau nggak salah, lupa ya sampean, soto ayam apa rawon atau apa ya itu. Udah kita pagi udah masak mateng, siangnya masak pagi kan, siang ya udah mateng, udah kita makan. Terus sore itu mau kita angetin, sudah berbusa di situ. Oh, udah nggak bener ini, dibuang. Seperti itu. Kalau kita ada makanan pasti cepat kita makan. Kalau nggak gitu udah kayak apa ya, udah nggak sewajarnya bisa dimakan, udah basi, udah ini, udah itu, seperti itu. Aneh-aneh pokoknya. Terus apa ya, yang bikin kesel lagi kan, ibarat kita belum makan udah ada aja yang seperti itu. Jadi energi negatif kan nemploknya ini di makanan itu tadi gitu loh. Seperti itu. Kejadiannya banyak sekali sebenarnya. Sering denger dar di atas, kayak meledak gitu. Itu memang kiriman. Kalau dia meledak di atas dia nggak bisa nembus. Tapi kalau dia udah masuk meledak, itu berarti udah nembus. Alhamdulillah nggak pernah nembus. Jadi kayak di atas dar gitu. Udah biasa seperti itu. Udah kayak makanan sehari-hari gitu loh. Saya gini, kita niatnya nolong orang, ya kan, bantu orang biar nggak ada gimana, terus sana nggak terima, ya udah saya mesem guyung geleweh, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman kalau pas apa ya, kesel gitu, makanan itu loh yang saya permasalahkan. Ibarat nggak awet. Terus kapan hari beli buah kiwi, seharusnya kan awet ya, 2 hari itu kan awet, 3 hari itu kan masih awet ya, bisa dimakan. Itu udah jamuran, padahal saya beli bagus buahnya itu. Seperti itu. Kejadiannya banyak sih kalau saya ceritakan. Ini saya ceritakan sebagian dulu.
Ada kejadian tahun 2020 atau 2021 kemarin itu, saya sampai lupa. Itu ada cerita yang sangat apa ya, istilahnya terenyuh di hati tuh, rasanya sakit gitu loh. Nanti bakalan saya ceritakan. Kalau sudah ada waktu saya bakal cerita lagi. Ada kisah-kisahnya itu nanti. Ini sebagian dulu, sebagian kecil cerita dari saya. Seperti itu. Terus lucu lagi juga gini, pemanas air buat mandi. Itu tuh sebentar panasnya. Padahal bisa lama kan seharusnya. Bentar. Kan kayak kena energi negatif seperti itu. AC juga seperti itu. Kalau udah kena energi atau apa, dia panas. Baru ini saya panas, wah panas ini, ada yang nggak beres. Saya bersihkan, udah adem lagi. Ada aja cerita-cerita lucu yang bikin gemes ya kan, kalau ada serangan-serangan seperti itu gitu loh. Jadi kayak aduh, udah nggak bener seperti itu. Kita niatnya baik, di sananya nggak baik, ya udah saya mesem guyu, gleweh. Itu sudah ada balasannya. Kita nggak akan membalas, tapi alam yang akan lebih parah mengembalikan semua kiriman itu tadi. Seperti itu prinsip saya ya. Jadi jangan khawatir, semua bisa diatasi. Itu sepenggal sedikit cerita dari saya. Nanti bakalan ada cerita-cerita selanjutnya besok. Untuk uploadan besok itu kita akan meneruskan materi saya tentang konsultasi apa saja di situ. Kemarin kan takluk tunduk pacar, takluk tunduk suami istri. Besok kita bahas takluk tunduk pemimpin, maksudnya dalam arti bos ya, di tempat kerja pasien-pasien saya itu biasanya minta tolong seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga cerita ini menjadi pelajaran dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen di Madam Rifda Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesem guyung lewe dari Madam Rifda.